Saya akan membacakan pernyataan sikap pada pagi hari ini. Aliansi Dayak Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini menyampaikan pernyataan sikap bersama. Tabe selamat, Linggu Nalatai, salam sahujud, Karendem Melempang, Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basegat Kajubata. Adanya rencana pemerintah menempatkan ribuan warga transmigrasi baru dari provinsi di luar Provinsi Kalimantan Tengah di sejumlah kabupaten yang dimulai tahun 2001 mendatang, maka kami masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu secara tegas menolak dan menyampaikan tuntutan sebagai berikut. 1. Dengan tegas menolak penempatan warga transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Menuntut moratorium kembali dan atau menghentikan penempatan transmigrasi baru dari luar provinsi, dari luar bumi Tanggung Tungai untuk selama-lamanya. Pelibatan masyarakat Dayak dalam pengelolaan program ketahanan pangan food estate secara terstruktur, sistematis, dan masif. 4. Menuntut dilakukan revitalisasi dan optimalisasi eks-lahan transmigrasi yang gagal dan terbengkalai di Provinsi Kalimantan Tengah. Penolakan tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi kerawanan konflik, kecemburuan sosial, dan penggerusan budaya masyarakat Dayak yang terjadi secara terus-menerus serta berkelanjutan. Demikian pernyataan sikap bersama ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Palangkaraya, 31 Agustus 2020. Atas nama masyarakat Dayak akar rumput yang tergabung di dalam Aliansi Dayak Bersatu. Merdeka! Hidup Dayak! Hidup Dayak! Terima kasih. Selanjutnya kita juga akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut. Rekomendasi Aliansi Dayak Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah bahwa rencana pemerintah untuk menempatkan warga transmigrasi dari luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sangat tidak berpihak pada kepentingan demi pertimbangan bagi penduduk asli masyarakat Dayak. Hal ini merupakan sebuah ancaman besar karena dapat menyisihkan peran dan keberadaan masyarakat Dayak dalam berbagai sektor kehidupan, dan ini sangat potensial menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Untuk itu, maka masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu menyampaikan sikap dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Penolakan mendatangkan warga transmigrasi baru dari luar Kalteng karena selama ini pelaksanaan transmigrasi baru tersebut dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan bagi masyarakat Dayak. Dalam sebuah pemukiman seperti listrik, jalan, rumahan, sekolah, puskesmas, tanah bersertifikat seluas 25 hektar, data hidup diberikan selama 2 tahun dan berbagai fasilitas lainnya. Sementara ribuan masyarakat lokal yang hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun tidak menikmati program pemerintah berupa fasilitas yang diberikan kepada penduduk transmigrasi tersebut. Artinya, hal ini menjadikan masyarakat lokal menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Pemerintah tidak perlu menyelesaikan persoalan lama kemiskinan di Pulau Jawa dengan mendatangkan transmigrasi ke Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Penolakan juga dilakukan dengan latar belakang bahwa pelaksanaan transmigrasi baru dengan cara mendatangkan warga dari luar Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebuah bentuk perampasan dan peminggiran terhadap hak-hak politik, hak budaya, dan hak ekonomi masyarakat Dayak. 3. Menolak dan tegas penempatan warga transmigrasi baru dari luar Kalimantan Tengah secara umum. Hal ini sebagai bentuk konkret untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Dayak berdasarkan warisan budaya luhur
yang dijamin dan dilindungi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan untuk menciptakan suatu keadaan yang aman, harmonis, sejahtera, serta berkeadilan sosial. Untuk itu, maka pemerintah pusat harus memprioritaskan pemerataan bagi masyarakat Dayak di segala bidang. Dengan begitu, maka tidak ada lagi kesenjangan bagi masyarakat pribumi sebagai penghuni bumi Tambun Bunga. 4. Menuntut pemerintah pusat dan lembaga-lembaga tinggi negara yang terkait agar pengalokasian dana atau pembagian keuangan negara didasarkan pada kebutuhan. Didasarkan atas kebutuhan atau kepentingan pembangunan daerah yang belum tersentuh pembangunan, dan menuntut pemerintah pusat untuk memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk memberikan kewenangan dalam pengelolaan terbatas. 5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan program revitalisasi dan identifikasi kawasan transmigrasi yang mubazir dan terbengkalai di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kawasan penyangga food estate di Kabupaten Pulau Pisau dan Kapuas secara terpadu. 6. Menuntut adanya transparansi pelaksanaan program food estate dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat Dayak, baik sebagai tenaga pengawas, tenaga lapangan, tenaga teknis, dan tenaga ahli dalam program strategis nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Pisau dan Kabupaten Kapuas. Hal ini agar meyakinkan masyarakat Dayak bahwa negara hadir dan program telah berjalan sangat baik, serta mampu memberdayakan, mensejahterakan, dan meningkatkan sumber daya masyarakat lokal. 7. Pelibatan masyarakat Dayak dalam program food estate untuk wilayah pertanian secara terencana, terstruktur, masif, dan terkonsentrasi dalam menyiapkan lahan, perbaikan sarana, dan penyiapan petani untuk petani. Dan untuk kekurangan petani, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak perlu lagi mendatangkan warga transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk konsep food estate atau rice estate diharapkan untuk tidak membuka lahan pertanian baru, tetapi tetap mempertahankan lahan yang sudah ada. Palangkaraya, 31 Agustus 2020, atas nama masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang tergabung di dalam Aliansi Dayak Bersatu. Terima kasih. Hidup Dayak! Hidup Dayak! Sekarang kita kembalikan kepada orator berikutnya. Ya, terima kasih untuk Bang Ikit sudah menyampaikan pernyataan dan tuntutan ya Aliansi Dayak Bersatu. Selanjutnya kita sambil menunggu kesiapan dari DPRD Kalimantan Tengah menerima perwakilan peserta aksi ATB. Kita persilahkan kepada perwakilan ormas dan tokoh masyarakat untuk berbicara orasi di depan nanti. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, tema aksi ATB tetap konsisten dengan 2019, yaitu menolak transmigrasi baru dari luar Pulau Kalimantan atau Pulau Dayak ini. Itu. Yang kedua, meminta pelibatan masyarakat Dayak dalam program food estate. Tidak ada bahasan lain. Kalau ada yang membahas lain, saya sebagai korlap dan pasukan kita di sini akan mengambil mic dari yang bersangkutan supaya tidak kacau. Kita tidak masuk ranah politik praktis, tidak masuk masalah bisnis. Itu yang harus Bapak Ibu sadari ya.